والإرادة baca semuanya. wal kainat Habibika Muhammad al-akram wa nurika al-azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidi sadat ya Allah wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurika al-azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muhtaramul mukarram, pimpinan majelis ta'lim, guru kita Al-Habib Zaki, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para habaib, ada Al-Habib Hasan, kita doakan beliau panjang umur, selalu dalam lindungan Allah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Fahmi dan semuanya para habaib yang Al-Faqih tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada beliau-beliau. Kita doain para habaib, para guru, tuan guru sehat selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal. Bapak-bapak, hadirin hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah minal aidin wal fa. Karena memang belum ketemu lagi nih ya. Setelah kita waktu itu datang ke sini hujan-hujan. Masih ingat? Alhamdulillah nggak hujan hari ini ya nggak? Alhamdulillah. Inilah keistiqomahan. Ya, Habib Zaki selalu telepon saya, selalu WhatsApp saya, selalu hubungi saya untuk hadir bersama-sama jamaah majelis ta'lim Lailatul Jumat. Walaupun sekarang Lailatul Itsnin, tetap aja majelisnya Lailatul Jumat. Mudah-mudahan tambah barokah buat kita. Pada intinya kita sudah selesai Ramadan, betul tidak? Tapi tidak selesai amalan-amalan Ramadan karena selesainya Ramadan. Kita harus teruskan itu. Apa Bib di Ramadan? Di bulan Ramadan pastinya semua orang membaca Al-Quran, betul nggak? Nah, habis Ramadan harusnya Al-Quran terus dibaca. Apalagi di bulan Ramadan gemar bersodakoh, ya nggak? Nah, habis Ramadan juga harus diteruskan. Di bulan Ramadan sholat di malam hari, ada yang taraweh ataupun sebelum sahur sholat tahajud, betul? Makanya setelah Ramadan juga kalau bisa diteruskan sholatnya di malam hari, jangan ditinggal. Konsisten di bulan Ramadan mengajarkan kita, Ramadan mendidik kita, Ramadan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu. Sebab orang yang bertakwa kepada Allah insya Allah dijaga sama Allah. Dijaga apanya Beb? Kehidupannya. Saya tanya ibu-ibu nih, pengen senang gak hidup di dunia? Mau senang gak hidup di dunia? Pastinya semua pengen, semua mau. Nah kata Allah, kalau mau senang di dunia, jadilah orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa insya Allah urusan dunianya dirapihin sama Allah. Dunia kan dua, kalau nggak masalah, betul nggak? Di dunia ini permasalahan banyak, betul. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah banyak masalah, betul. Tapi siapa orang yang bertakwa,
Mayatakillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kamu hamba Allah punya masalah, takwa kepada Allah, insya Allah diselesaikan masalahnya. Paham? Terus bagaimana beb takwa? Takwa itu ibaratun animtithali awamirillah. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kayak gini takwa apa kagak nih? Kayak gini duduk di sini takwa nggak? Takwa. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, majelis taklim syiar Allah apa bukan? Syiar Allah. Majelis taklim syiar panji-panjinya Allah, karena di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu, karena di dalamnya disebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya siapa orang yang duduk di majelis taklim berarti dia bertakwa kepada Allah. Amin. Makanya nggak salah kalau ada orang ya duduk di majelis taklim hatinya tenang, apalagi sholawat kayak tadi baca salawat sadat, tenang hatinya, betul nggak? Dari rumah si Puyang banyak utang, duduk di sini alhamdulillah dengerin tadi Habib Hasan baca maulid, enak didengar, betul nggak? Utang lupa sesaat, tapi lihat WhatsApp ingat lagi kita lagi utang. Tapi intinya kalau kita baca selawat, yakin bahwa orang yang baca selawat adalah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, yang kedua, yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari yang tidak terduga. Luar biasa. Rizki dari Allah bukan cuman duit, betul apa betul? Rizki terbesar dari Allah adalah keimanan yang masih ada di dalam hati kita. Kita masih berucap la ilaha Muhammadan. Ini rizki terbesar, betul. Ada keyakinan di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan. Kalau kita bilang tiada Tuhan selain Allah, berarti yang patut kita sembah hanya, minta pertolongan hanya kepada, jangan lupa kepada, sebab Allah yang memberikan kita semuanya, betul. Siapa yang kasih umur panjang kepada kita? Siapa yang kasih rizki? Siapa yang kasih sehat? Siapa yang kasih derajat yang tinggi? Semuanya Allah Subhanahu. Maka jangan lupa kepada Allah. Bagaimana beb nggak lupa kepada Allah? Pasti yang tidak lupa kepada Allah bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Oh, waktu Ramadan alhamdulillah sholatnya tepat waktu berjamaah. Habis Ramadan harusnya terus, betul? Walaupun di bulan Ramadan kita sholat taraweh, habis Ramadan tidak ada taraweh, jangan taraweh habis Ramadan, repot. Masjid apa di sini adanya nih? Masjid apa? Al-Ikhlas. Ngumumin habis Syawal ada taraweh, wah, dibilang gila Anda. Tapi maksudnya apa? Maksudnya ibadah-ibadah di malam hari jangan ditinggal. Ada pengajian nih setiap malam Jumat ya? Apa malam Sabtu? Malam Sabtu, tapi namanya Lailatul Jumat. Nah, majelisnya malam Sabtu, namanya Lailatul. Setiap malam Sabtu tuh, apa sebulan sekali? Sebulan sekali. Ramaikan di sini, betul nggak? Ramaikan. Itu adalah menurun rahmatnya Allah, menurunkan rahmatnya Allah. Ya, orang kalau dibacakan seperti ini turun rahmat Allah. Yang datang bukan cuman kita, yang datang malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Mereka juga para malaikat pengen dapat rahmatnya Allah. Dia duduk bareng-bareng kita, dia bersalawat bareng-bareng kita, bahkan dia doa diaminkan juga oleh dia.
Makanya kalau lagi di mana di majelis taklim tuh jangan ngomongin orang, doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki. Kalau di sampingnya malaikat diaminin sama malaikat, amin. Begitu, paham? Di majelis taklim lu jangan main FF. Majelis taklim main FF. Ntar malaikat kesel disuntrungin lu. Paham? Kalau di majelis taklim jangan ngomongin orang, dengerin baca selawat karena kita berada di raudhatun min riyadil jannah, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita ini jauh-jauh dari majelis taklim. Kalau kita mau hidup di dunia senang, di akhirat juga senang. Paham? Di dunia senang, di akhirat juga senang. Bagaimana Beb? Ya udah, pokoknya nih Habib Zaki sudah ajarin kita. Nih solawat, baca solawat ini, betul nggak? Diajarin kita, ada hadrahnya. Apalagi kalau acara besar, ada Habib Hasan selalu melantunkan daripada maulidnya dengan suaranya yang khas. Alhamdulillah. Terus kita belajar, ya, bukan cuman kita dapat pahala, tapi hati kita jadi bersih dari penyakit-penyakit hati. Amin ya Rabbal. Nah, kita doain Habib Zaki panjang umur, duitnya nggak habis-habis, rezekinya banyak. Oh, ibu-ibu nyengir-nyengir aja. Saya doain juga ibu-ibu banyak duitnya. Oh, gede banget aminnya. Pokoknya pada intinya orang kalau ngaji, insya Allah di dunia senang, di akhirat juga dijauhin dari api. Amin ya Rabbal. Emang kita hidup mau ngapain, Bu? Betul nggak? Hidup ini tinggal nunggu mati. Kayak orang udah adzan, tinggal nungguin qomat. Lama apa kagak? Nggak. Di masjid-masjid tuh ada detiknya, biasanya ada menitnya. Ada yang 8 menit, ada yang 3 menit. Begitu biasanya. Kalau udah adzan Allahu Akbar selesai, tuh ada waktunya tuh. Ya, nggak lama. Begitu kita ini sama mati bainal adzan wal iqamah. Nunggunya antara adzan iqamah sebentar. Tapi yang sebentar ini menentukan yang selama-lamanya. Nanti setelah itu kehidupan selama-lamanya, Bu. Abadal abidin. Tinggal kita pilih mau di mana kita selama-lamanya. Apa di sorga, apa di neraka. Yang milih bukan orang lain, yang milih diri kita sendiri. Kapan milihnya? Waktu di dunia. Dunia ini tempat ladangnya akhirat. Kalau orang ngomongin orang, terus aja orang diomongin. Kira-kira dia milih tempatnya di mana tuh? Sorga apa neraka? Di mana? Lu ngawur kadang-kadang lu. Lupa dia. Ya, di mana Bu kalau ngomongin orang lu di mana tempatnya? Kalau dia nggak tobat matinya dalam sul khotimah, tempatnya di neraka. Dia berarti pengennya masuk neraka. Tapi kalau rajin sholawat, duduk ngaji, cinta ulama, cinta habaib, kira-kira berarti dia maunya di mana? Surga. Belum masuk surga aja, udah ada di yaitu taman surga yang ada di dunia. Alhamdulillah. Tapi kalau di dunia ini nih yang sementara ini tidak dipakai untuk kebaikan, rugi. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang pinter itu bukan orang yang pinter matematika, bukan orang yang pinter daripada fisika, bukan orang yang pinter ilmu pengetahuan. Tidak, orang yang pinter itu orang yang memikirkan daripada kehidupan setelah dunia. Dia pikirin tuh bagaimana kehidupan dia setelah dunia. Dia pikirin bagaimana kehidupan dia di alam barzah. Karena di alam barzah itu ada dua, ada raudhah min riyadil jannah, ada hufrah min hufari nira. Di kubur itu ada dua, ada siksa kubur, ada juga surga kubur. Tahu siksa kubur? Hah? Film.
Hah? Yang mana? Siksa kubur. Itu nggak ada apa-apanya kalau di dalam kitab tentang azab kubur. Oh, luar biasa. Nah, orang yang pintar bagaimana caranya ketika masuk di dalam kubur tidak mendapatkan siksa kubur. Dijelasin tuh, ada hadisnya. Makanya baca surat Al-Muluk Tabarok habis sholat maghrib biar terhindar dari siksa. Nah, itu berarti kalau orang baca dia pinter, dia tahu, dia pikirin sesuatu yang bakal kekal abadi. Bukan cuma mikirin aneh urusan dunia. Dunia ini bakal fana, betul betul. Bakal selesai, bakal hancur. Tapi setelah dunia hancur, setelah kita meninggal dunia, kita akan masuk ke dalam liang kubur. Semuanya kullu nafsin dha'iqatul mati, semuanya bakal mati. Semuanya bakal menuju alam kubur. Tapi bagaimana kita supaya alam kubur kita baik? Dunia yang menentukan. Ayo rajin-rajin ngaji, rajin-rajin dekat ulama, rajin-rajin baca sholawat, rajin-rajin baca Al-Quran. Insya Allah di dalam kuburnya terang. Insya Allah di dalam kuburnya menjadi taman-taman sorga. Amin ya Rabbal. Ini orang yang pintar ya, anak muda. Anak muda yang pintar itu bukan yang memakai waktunya hura-hura, bukan memakai waktunya untuk main FF atau main-main yang lain, apalagi pinjol, apalagi game online dan lain sebagainya. Tapi anak muda yang pinjar dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mu'allakun, hatinya terpikat dengan majelis-majelis ta'lim, dengan masjid-masjidnya Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Amin ya Rabbal. Siap jadi anak muda yang dibanggakan oleh Allah. Jabara min syabin la syiyatalaha. Allah bangga kepada anak muda yang masa muda dipakai untuk baik. Masa mudanya harusnya main-main. Betul nggak? Kalau umuran 20, 21 tahun biasanya main-main, pacaran, apalagi pokoknya yang main-main dah. Tapi kalau anak muda 21, 20 tahun, 19 tahun dia duduk di majelis taklim, membuat bangga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Pada intinya saya nggak panjang lebar, alhamdulillah bisa silaturahmi kembali di majelis taklimnya Habib Zaki. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkumpulan di dunia insya Allah menjadi sebab kelak perkumpulan di akhirat. Kita sering kumpul bareng Habib Zaki, besok di sorga bareng-bareng juga. Makanya manjalas janas, siapa yang duduk akan berpengaruh dengan yang mereka duduk. Kalau sering duduk sama ulama, besok insya Allah kumpulnya sama ulama. Tapi kalau sering duduk sama orang jelek, duduk sama orang jelek, nanti juga jadi. Contohnya anak muda, tong, ada anak muda yang nongkrong di sono, ya, yang nongkrong genjreng, make narkoba. Ente lagi lewat nggak sengaja dipanggil, tong sini lu, temen gua duduk, lu nggak ngapa-ngapain. Yang makan narkoba yang sebelahnya, ditangkap polisi, lu kena apa kagak? Enggak Pak Polisi, saya enggak narkoba. Nanti saja di kantor, betul? Nangis apa tidak? Kenapa itu? Manjalas jana, siapa yang duduk maka akan kecipratan dapatnya. Walaupun nggak makan narkoba, tetap masuk dulu ke kantor, diperiksa dulu urinnya. Kalau kejadian ketemu kena masuk, kalau kagak dilepas, tetap aja masuk dulu. Kemana? Ke kantor polisi. Hati udah deg-degan, padahal gue cuma duduk doang sebentar. Makanya ayo ngaji, duduk sama orang baik, besok bareng-bareng masuk baik. Walaupun kita orang nggak baik, tapi kalau duduk sama orang-orang baik, insya Allah jadi baik. Amin ya Rabbal alamin. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya doakan majelis ini tambah barokah, tambah lancar, tambah langgeng, tambah makmur, tambah manfaat buat umat. Amin ya Rabbal. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب. Ayo sekali lagi selawat ya. Salatullah salam طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله